Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang gangguan fungsi penglihatan. Berikut nama anggota kelompok kami: Larasia Gloria Ayu Manila, NPM 202201003, Nuriana Arumaisyah, NPM 202201004, Aldila Ayu Permatasari, NPM 202201011, Aisabella Cherry Octavia, NPM 202201010, Ariana Marantika, NPM 202201018, Dinatul Aini, NPM 202201030, Dwi Agustina Fauzia, NPM 202201031, Fakfirul Wahyu Adisinisya, NPM 202201038, Eka Wahyu Sertati 202201032, Emma Nurjana 202201033, Fanya Rinko Sarmanda, NPM 202201040.
Definisi fungsi penglihatan. Tes screening atau pemeriksaan mata merupakan rangkaian pemeriksaan termasuk tes buta warna dan tajam penglihatan yang dapat membantu identifikasi masalah tajam penglihatan dan kelainan mata. Screening mata dapat dilakukan bersama-sama oleh keluarga, baik untuk dewasa dan anak-anak. Jenis-jenis gangguan penglihatan. Yang pertama, miopia atau rabun jauh merupakan gangguan penglihatan yang kesulitan ketika melihat jauh dengan jelas. 2. Hipermetropia atau rabun dekat merupakan gangguan penglihatan yang kesulitan ketika melihat dekat dengan jelas. Yang ketiga, astigmatisme atau silidris, yaitu terjadinya distorsi penglihatan akibat kelengkungan kornea dan lensa yang tidak sama di berbagai meridian. Yang keempat, presbiopia atau rabun dekat usia lanjut, suatu perubahan fisiologis yang terjadi pada usia lebih dari 40 tahun di mana daya akomodasi berkurang. Tanda dan gejala gangguan penglihatan. Gejala gangguan mata pada anak. Gangguan penglihatan pada anak dapat berdampak pada proses belajarnya di sekolah. Begitu pula segala aktivitasnya di rumah. Kondisi tersebut bisa membatasi buah hati saat bermain bersama dengan teman-temannya. Oleh karena itu, agar dapat mengatasinya sejak dini.
Kenali beberapa gejala gangguan penglihatan pada anak berikut ini. Yang pertama, juling. Kondisi juling terjadi ketika mata melihat ke arah yang berbeda. Satu mata dapat melihat lurus ke depan dan yang lainnya dapat melihat ke dalam, keluar, ke atas, atau bawah. Gejala ini dapat terjadi terus-menerus atau hilang, timbul, serta bisa muncul saat lahir atau setelahnya. 2. Mata malas atau ambliopia. Mata malas terjadi ketika kerja otot mata dengan otot tidak bekerja sama dengan baik sehingga menyebabkan penglihatan anak menurun. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat mengakibatkan kebutaan. Ambliopia dapat disebabkan oleh mata juling, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, penglihatan kesejajaran mata anak jika mendapati kondisi mata anak tidak sejajar, segera lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis mata. Selanjutnya, 3. Pupil mata berwarna putih. Gejala gangguan penglihatan kepada anak yang lainnya adalah ketika pupil anak berwarna putih bila terkena cahaya pada sudut tertentu. Pupil mata yang berwarna putih merupakan salah satu gejala dari retinoblastoma, kanker retina mata. Retina adalah lapisan di bagian dalam mata bagian belakang yang berfungsi menerima cahaya dan gambar untuk penglihatan. Retinoblastoma biasanya menyerang anak di bawah usia 5 tahun, dengan kasus baru terbanyak di antara masa bayi sehingga usia 2 tahun. 4. Penglihatan buram. Ciri-cirinya meliputi
anak kesulitan melihat benda jauh atau benda dekat, duduk terlalu dekat dengan televisi, atau mendekatkan buku ke mata. Bila tanda dan gejala ini teramati pada anak-anak, mungkin terdapat masalah refraktif atau bias pada mata yang biasa dikenal sebagai mata minus atau miopia, plus hiperopia atau silindris astigmatisme. Masalah mata ini disebabkan karena bentuk mata tidak bisa membiasakan cahaya dengan benar, sehingga menjadi buram. Biasanya, yang paling sering terjadi pada anak-anak adalah mata minus atau tidak bisa melihat jauh. Lima, pembengkakan kecil pada kelopak mata. Pembengkakan disebabkan oleh tersumbatnya kelenjar pada kelopak mata bagian atas atau bawah. Pembengkakan ini biasanya dikenal dengan nama bintitan,
Selain pembekakan kecil dan kemerahan pada kelopak mata, terkadang ada cairan kuning yang keluar. Bintitan dapat terjadi pada satu mata atau keduanya dan bisa muncul lebih dari satu buah. Keenam, mata berair atau epifora. Epifora dapat terjadi bila saluran air mata yang menghubungkan mata dengan hidung tersumbat. Pada banyak kasus, tersumbatnya saluran air mata ini membaik dengan sendirinya. Namun, apabila tidak membaik dalam waktu kurang dari 12 bulan atau terjadi infeksi berulang, perlu dilakukan prosedur operasi kecil. Tersumbatnya saluran air mata bukan satu-satunya penyebab mata berair. Jadi, periksakanlah mata anak ke dokter spesialis mata. Faktor resiko yang meningkatkan gangguan penglihatan atau etiologi. 1. Gangguan mata refraktif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, gangguan mata refraktif bisa menyebabkan penglihatan kabur. Kondisi ini membuat penderita perlu untuk menggunakan kacamata agar dapat melihat dengan jelas. Gangguan mata refraktif terjadi karena perubahan bentuk bola mata, bentuk kornea, atau terdapat gangguan lensa mata. 2. Katarak. Katarak adalah kondisi yang membuat bagian lensa mata menjadi buram dan menghalangi cahaya mencapai retina, sehingga mengakibatkan penglihatan menjadi kabur. Kondisi ini bisa terjadi akibat faktor penuaan ataupun cedera pada mata. Yang ketiga, degenerasi makula. Degenerasi makula adalah gangguan penglihatan yang umumnya dialami lansia. Kondisi ini menyebabkan penderita kehilangan penglihatan di lapang pandang bagian tengah akibat rusaknya makula, yaitu daerah di sekitaran retina mata, yang berfungsi untuk meningkatkan tajam penglihatan. Selanjutnya, keempat, glaukoma merupakan penyakit mata yang disebabkan oleh tekanan berlebih pada bola mata. Kondisi ini mengakibatkan syaraf mata menjadi rusak secara permanen dan menyebabkan mata kabur. Yang kelima adalah infeksi mata. Biasanya infeksi mata terjadi akibat virus, bakteri, atau jamur yang masuk ke dalam mata. Infeksi ini dapat terjadi karena cedera mata atau tertular dari orang lain. Contoh penyakit infeksi mata yang paling umum adalah konjungtivitis. Yang keenam, penggunaan lensa kontak. Lensa kontak yang kotor dan rusak dapat membuat penglihatan menjadi terganggu. Pemakaian dan perawatan lensa kontak yang tidak benar dapat menyebabkan luka dan infeksi pada kornea mata atau keratitis. Yang ketujuh, diabetes. Jika Anda mengalami diabetes tipe 1 atau tipe 2, Anda beresiko terkena retinopati diabetik. Pada kondisi ini, terjadi kerusakan pada pembuluh darah dan saraf di retina mata, sehingga pandangan mata menjadi kabur. Yang kedelapan, tekanan darah tinggi. Memiliki tekanan darah tinggi tidak hanya menyebabkan stroke, namun juga mengakibatkan stroke mini pada mata yang disebut oklusi vena. Orang yang mengalami oklusi vena biasanya mengalami pandangan mata kabur dan hanya menyerang satu mata saja. Yang kesembilan adalah konsumsi obat tertentu. Mata kabur juga dapat disebabkan oleh faktor lain, misalnya obat-obatan atau suplemen. Beberapa obat-obatan yang dapat membuat penglihatan mata menjadi kabur seperti obat antioklinergik
tertentu, beberapa jenis obat antihipertensi, pil KB, kortikosteroid, obat antidepresan, obat untuk penyakit jantung, mendiagnosis penyebab mata kabur. Yang ke-10, meningkatnya tekanan darah atau hipertensi. Meningkatnya tekanan darah di atas kisaran normal 120/80 mmHg yang dapat menjadi salah satu penyebab faktor resiko gangguan penglihatan pada manusia. Cara screening kesehatan fungsi penglihatan. Ketajaman visual termasuk tes perilaku visual anak usia belum berkemampuan bicara, visus mata, tes buta warna, dan persepsi kedalaman bagi anak usia lebih matang, kejernihan media mata, pemeriksaan miopia atau rabun dekat, dan kelainan refraksi lain dan penurunan penglihatan. Yang kedua, kebutaan warna. Tes pemindai untuk pemeriksaan penglihatan warna Anda untuk menyingkirkan kebutaan warna. 3. Uji tutup. Ini adalah cara paling sederhana dan termasuk mudah untuk menguji apakah mata bekerja dengan baik. 4. Motilitas mata atau gerakan mata. Teknis ini menentukan seberapa baik mata dapat mengikuti objek bergerak serta berpaku pada target yang berbeda. Yang kelima, glaukoma. Screening glaukoma termasuk pemeriksaan visual mata bagian depan dan belakang bola mata. Yang keenam, uji slit lamp. Ini adalah tes khusus yang digunakan dokter mata untuk memeriksa struktur mata Anda di bawah pembesaran tinggi, membantu mendeteksi berbagai kondisi mata dan penyakit termasuk katarak, degenerasi makula, ulkus kornea, dan retinopati diabetik. Ketujuh, screening katarak termasuk pemeriksaan visual pada mata, pemeriksaan mata bagian depan dan belakang, pemeriksaan lensa mata, retina, dan saraf optik, dilatasi pupil, dan konsultasi dengan spesialis mata. Yang kedelapan, screening diabetik retinopatik termasuk pemeriksaan visus, pemeriksaan tekanan intraokular, fotoretina tanpa dilatasi pupil, dan saran dari profesional. Jenis bagan yang digunakan untuk melihat penglihatan jarak jauh. Snellen card. Bagian Snellen berupa deret huruf yang digunakan untuk pasien yang memiliki kemampuan membaca dan tidak buta warna. Yang kedua, lead dot card. Berupa deret lambang berbentuk lingkaran dengan bagian yang hilang, pasien menginterpretasikan arah dari bagian lingkaran yang hilang. 3. E-card berupa deret lambang E dengan arah yang berbeda-beda, yang digunakan untuk pasien dewasa atau anak yang tidak memiliki kemampuan membaca. Yang keempat, long mark adalah deret lambang yang setiap baris memiliki 5 huruf dengan jeda antar baris dan huruf sama.
Pemeriksaan lainnya sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak, seperti Allen Picture Card memiliki gambaran yang mudah dikenal oleh anak-anak dan ditempatkan pada jarak 6 meter. Down Visual Acuity Text secara umum dilakukan pada anak usia 2-5 tahun dengan menunjukkan beberapa titik hitam dengan ukuran yang berbeda. Kemudian dinilai titik terkecil yang dapat dilihat oleh anak. Ketiga, Sheridan Bell Text, di mana terdapat alat peraga berupa bola dengan berbagai ukuran. Kemudian ukuran terkecil yang dipilih oleh anak memperkirakan tajam penglihatan anak. Yang keempat, Optokinetic Nystagmus Text, dengan alat menggunakan bentuk seperti drum yang diputar secara lambat. Kemudian pemeriksa memperhatikan gerakan mata dan menilai kejadian dari nystagmus dan kemampuan pandang dari pasien. Pada pemeriksaan tajam penglihatan jarak dekat, biasanya dengan menggunakan alat berikut. Yang pertama, Geiger Card. Kartu ini digunakan untuk mengukur ketajaman penglihatan jarak dekat, di mana pada baris J1 menggambarkan visus 20/15 dalam feet, sedangkan pada baris J2 menggambarkan visus 20/20 dalam feet atau setara dengan visus 6/6 dalam meter, yang merupakan ketajaman penglihatan optimal seseorang. Pada daftar ini akan terdapat baris dari J1 sampai dengan J7. Yang kedua, Snellen Near Vision Text Type. Yang ketiga, Romance Text, yang dilakukan dengan prosedural sebagai berikut. Yang pertama, kondisikan ruangan dengan cahaya yang cukup. Yang kedua, posisikan kartu pada jarak 30-35 cm. Yang ketiga, pemeriksaan secara bergantian. Catat baris di mana pasien dapat membaca dengan jelas dan benar, yaitu mampu membaca lebih dari 50% karakter pada baris tersebut. Yang keempat, bila ada gangguan refraksi, ulangi pemeriksaan kembali dengan kondisi binokuler. Cara mencegah gangguan penglihatan pada anak sekolah. Yang pertama, rutin memeriksakan mata. Yang kedua, mengontrol kondisi kesehatan kronis. Yang ketiga, lindungi mata dari sinar UV matahari. Yang keempat, mencegah cedera mata. Yang kelima, konsumsi makanan sehat. Yang keenam, berhenti merokok. Yang ketujuh, gunakan lensa korektif yang tepat. Yang kedelapan, gunakan pencahayaan yang baik. 19. Terakhir, istirahatkan mata untuk cegah mata lelah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.